Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dapat memenuhi permintaan dari beberapa rekan, teman, dan sahabat, di mana mereka pada tahun ini akan beserta dalam lomba cabang tafsir Al-Quran Al-Karim Bahasa Arab. Mereka meminta untuk dibuatkan satu konten edukasi yang bisa menjadi media untuk berbagi tips dan pengalaman dalam keikutsertaan di event MTQ, khususnya di cabang tafsir Al-Quran Bahasa Arab. Seperti telah diketahui, cabang tafsir Al-Quran Bahasa Arab merupakan salah satu cabang musabaqah yang memang memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Setiap peserta diharuskan mempersiapkan dua hal. Yang pertama, penguasaan hafalan Al-Quran 30 juz yang kuat, lancar, juga penguasaan terhadap materi tafsir yang diperlombakan. Yang biasanya dalam setiap tahun harus menguasai 1 juz materi tafsir dengan menggunakan bahasa Arab fasiha. Tingkat kesulitan ini ditambah dengan ada ukuran batas usia maksimal peserta yang sebelumnya maksimal kurang lebih 30 tahun, dan sekarang telah diubah menjadi maksimal kurang lebih 23 tahun, relatif sangat muda. Tentunya dalam usia ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menguasai dua materi sekaligus, yaitu hafalan Al-Quran 30 juz dan tafsirnya. Akan tetapi bukan sesuatu yang mustahil juga selama proses pelatihan dan pembinaan juga kaderisasi intens dilakukan secara berkesinambungan. Juga harus ditopang dan penyediaan materi tafsir yang lebih dipermudah, simpel dan sistematis. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Di dalam cabang musabaqah tafsir Al-Quran terdapat 5 pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim penanya kepada setiap peserta setelah selesai menjawab pertanyaan tahfidz atau hafalan. 5 poin pertanyaan itu terdiri dari 1. Makna mufradat, kosakata, yang terdapat dalam ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, munasabah, kaitan atau hubungan di antara ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian yang ketiga, asbab nuzul, sebab turunnya ayat, apabila ayat yang ditafsirkan terdapat sebab turunnya. Selanjutnya yang keempat, tafsir atau penjelasan ayat. Kelima, sakofah atau wawasan, di mana pertanyaan ini muncul pada saat peserta sedang menafsirkan ayat Al-Quran. Di tengah-tengah menafsirkan, dewan hakim penanya akan menanyakan tentang beberapa wawasan dari jawaban peserta itu sendiri, baik yang berkaitan dengan keilmuan kaidah bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, atau yang lainnya, dan bahkan tentang fikih yang sifatnya waqi'iyah, kekinian, tentang permasalahan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Terakhir, keenam, al-umur al-mustafadah atau kesimpulan dari ayat-ayat yang telah ditafsirkan. Dari kelima poin pertanyaan ini terdapat satu bagian yang sangat penting dan memiliki peranan yang kuat menjadi kunci pembuka untuk dapat menguasai dan memahami, bahkan dapat membantu peserta mempermudah menguasai bagian dari poin-poin pertanyaan yang lainnya yang telah disebutkan tadi. Satu bagian pertanyaan ini adalah poin pertanyaan yang kedua, yaitu munasabatul ayat. Jadi dengan menguasai munasabatul ayat secara menyeluruh, maka peserta tafsir akan sangat terbantu untuk mempermudah penguasaannya terhadap tafsir Al-Quran, sehingga tidak terlalu banyak memakan waktu dalam mempersiapkannya. Namun juga harus tahu triknya seperti apa, nanti kita bahas. Baik, sebelumnya kita ketahui dulu, pahami dulu definisi dari munasabah ayat itu sendiri.
pada video sebelumnya yang telah kami upload, dan dengan judul Munasabah Ayat sebagai bagian terpenting dan menjadi kunci pembuka dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Di dalamnya disebutkan definisinya adalah sebagai sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif, secara utuh dan menyeluruh, dengan menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sesudah itu dapat bersifat bayan atau penjelasan, atau ayat yang sesudahnya itu bisa bersifat takkid, penguatan, juga dapat bersifat tawad atau kebalikannya, begitu juga yang lainnya. Juga kaitan antara pembuka ayat dan penutup ayat ini juga bisa dipelajari, dipahami. Contohnya dalam surat Hud ayat 6 ada kata-kata penutup ayat kullu fi kitabim mubin, di mana ayat pembukanya adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di sini terdapat korelasi yang sangat kuat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rezeki kepada seluruh makhluknya, di mana kesemuanya itu telah ditentukan tempat mendapatkan rezeki tersebut, waktu mendapatkan rezeki tersebut, caranya, ukurannya, dan yang lainnya di kitabim mubin, di Lauh Mahfuz. Ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah korelasi wajhul munasabah baina awwalil ayah wa akhiriha. Juga antara ayat dan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Ini definisi dari munasabah ayat. Pada tahun ini telah masuk ke juz 12. Jadi kita langsung akan membahas pembahasan makro pertama dalam juz 12, yaitu surat Hud ayat 6 sampai ayat 7. Kita akan melihat penjelasannya nanti di dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sengaja kami memilih kitab tafsir ini sebagai rujukan dikarenakan penjelasannya yang luas dan mendalam, sistematis. Juga pada bagian Al-Mufradat Al-Lughawiyah itu redaksinya yang menjadi kami tertarik adalah sama persis dengan penjelasan yang tercantum di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain. Jadi kitab Tafsir Al-Munir ini pada bagian Al-Mufradat Al-Lughawiyah menukil dari kitab Tafsir Al-Jalalain, yang kita tahu kitab ini kebanyakan sering dikaji di pesantren-pesantren. Karena kami membuat pembahasan ini juga tidak hanya untuk tujuan adanya musabaqah, tapi juga karena ingin terus belajar dan belajar, juga dengan tujuan ingin melestarikan khazanah keilmuan Al-Quran walaupun dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan, melalui kajian kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama sholihin terdahulu. Mutabarrikan bihim. Baik, kita nanti lihat dalam Tafsir Al-Munir tentang penjelasannya. Juga perlu diketahui bagaimana cara memahami munasabah ayat. Kaitannya dengan penguasaan 5 poin pertanyaan yang tadi. Kenapa dengan menguasai munasabah ayat dapat membantu memahami poin-poin pertanyaan yang lainnya. Sebenarnya ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, perhatikan tema pembahasan ayat atau kelompok ayat sebelumnya, karena cara ini akan membantu memahami bahan-bahan materi yang akan muncul pada pertanyaan thaqafah, wawasan. Dengan memahami tema yang dibahas ayat sebelumnya dan sesudahnya, ini akan membuka gambaran bahwa tema-tema thaqafah yang akan muncul, diperkirakan muncul adalah pembahasan A, B, C. Itu akan tergambar. Yang kedua, perhatikan dan cari kata kunci untuk menemukan wajhul munasabah di antara ayat sebelum dan sesudahnya. Kita mencari
kata kunci yang sekiranya ada kaitan korelasi di antara ayat sebelum dan sesudahnya, di antara kelompok sebelum dan kelompok ayat yang sesudahnya. Cara ini akan membantu memahami makna mufradat kosakata, masuk ke penafsiran ayat juga. Dan yang ketiga, perhatikan kalimat pembuka dan penutup ayat, di mana cara ini akan membantu memahami al-umur al-mustafadah, kesimpulan dari kelompok ayat yang ditafsirkan. Juga pada saat yang sama dapat menemukan ayat-ayat yang terdapat asbab nuzul apabila ayat tersebut memang terdapat asbab nuzulnya. Itu langkah secara umum yang dapat dilakukan oleh yang berminat untuk masuk di cabang tafsir Al-Quran bahasa Arab. Pahamilah munasabatul ayat. Baik, kita masuk ke kitab tafsir Al-Munir terlebih dahulu. Di sini kita lihat tema dari kelompok ayat sebelum surat Hud ayat 6 dan 7. Kita lihat di sini di awal surat Hud ayat 1 sampai 4, temanya adalah ihkamul Qur'ani wa da'watuhu ila ibadatillahi wa taubati ilaihi wal imani bil ba'thi. Kita pahami isi temanya. Perhatikan juga yang tema selanjutnya pada ayat 5, i'radul kuffari anil haqqi. Ini akan membantu nanti pada saat masuk ke tema selanjutnya di kelompok ayat yang makro ayat yang akan kita tafsirkan, yaitu ayat 6 dan 7. Bisa dilihat fadlullahi wa ilmuhu wa qudratuhu. Ini juga akan membuka gambaran bagi kita, bagi para peserta khususnya, dalam memahami hal-hal yang akan menjadi materi pertanyaan di bidang sakofah, wawasan. Fadlullahi wa ilmuhu wa qudratuhu. Berarti kita cari penjelasan di referensi kitab tafsir atau yang lainnya. Ma haqiqatu fadlillah, ma haqiqatu ilmillah, ma haqiqatu qudratillah, ma haqiqatu rizqi, ma huwa al-lawhul mahfud, al-lawhul mahfud, ma huwa al-arsh, ma huwa al-ibtila, ma huwa al-ba'ts, ma huwa al-kufr, dan yang lainnya. Ini dengan memahami tema secara umum, gambarannya kita akan terbayangkan perkiraan materi wawasan yang akan dipertanyakan pada saat kita menafsirkan kelompok ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan dan cari kata kunci untuk menemukan wajhul munasabah di antara ayat sebelum dan sesudahnya. Cara ini akan membantu memahami makna mufradat, kosakata, dan penafsiran ayat. Kita lihat di poin munasabahnya atau di ayatnya juga dalam secara yang lengkap. Mungkin secara mushafnya kita tampilkan dulu. Maaf, ditunggu sebentar, belum muncul. Nah, ini muncul dalam mushaf. Kita lihat, mencari kata kunci yang sekiranya ada kesamaan antara kelompok ayat sebelum dan ayat yang akan ditafsirkan. Kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 5, di situ ada kesesuaian, ada kata-kata wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Nah, makanya ada tema di ayat 6, fadlullah wa ilmuhu wa qudratuh. Ini ada hubungan nantinya. Kemudian di ayat 5 terdapat ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, yang mana di ayat 6 terdapat ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ini menjadi kata kunci yang sekiranya dapat kita pahami
adanya wajhul munasabah di antara kelompok ayat sebelum dan ayat yang akan ditafsirkan. Dan ini membantu pada pemahaman kosakata atau mufradat. Itu yang kedua juga akan membantu dalam memahami penafsiran Al-Quran. Nanti akan utuh dalam pada saat kita menafsirkannya, apa yang kita jelaskan akan utuh pembahasannya dari yang sebelum masuk ke yang akan kita tafsirkan. Jadi tidak masing-masing. Jadi akan membahas dengan bahasan yang kuat pada saat kita menjelaskan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha dengan mengaitkan dengan ayat sebelumnya, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak memperkenalkan hakikat zat yang harus mereka sembah. Kenapa mereka harus beriman kepada Allah? Karena Allah lah yang menganugerahkan rizki kepada mereka. Untuk itu sangat tidak layak, sangat tidak pantas bagi mereka untuk menyembunyikan kemunafikan mereka di hati-hati mereka. Karena hal itu tidak bermanfaat. Karena Allah ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, sangat maha mengetahui bi jami'il ma'lumat. Al-alim aliman bi jami'il ma'lumat. Innahu alimun bidatis sudur. Di sini ada ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Rizki yang Allah karuniakan kepada mereka yang berbentuk hati, yang berbentuk kain atau yang lainnya, itu bersumber dari Allah dan lebih tahu. Allah yang menciptakan dan Allah lebih tahu hakikatnya. Inilah penguat sekaligus ancaman bagi kaum kufar. Jadi kita ada bahan untuk penjelasan, untuk memperluas penjelasan, untuk melebarkan lagi penafsirannya. Yang diperkuat oleh ayat-ayat yang lainnya, tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis, tafsirul Quran bil qaulil ulama, bisa ditambahkan. Wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha. Ada ayat yang lain, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dapat memperkuat oleh tafsirul ayah bil ayah. Itu yang selanjutnya juga yang ketiga, perhatikan kalimat pembuka dan penutup ayat. Cara ini akan membantu memahami al-umur al-mustafadah dari kelompok ayat yang ditafsirkan dan menemukan ayat-ayat yang sekiranya terdapat asbabun nuzul. Kita tadi sudah disampaikan contohnya ada wa ma min dabbah fil ardi illa 'alallahi rizquha, kemudian ayat penutup kullun fi kitabim mubin. Ini akan membantu memahami al-umur al-mustafadah. Kita akan membuat takdir dalam kesimpulannya bagaimana dengan adanya keterkaitan antara awal ayat dengan akhir ayat. Bayanu fadlillahi li jami'i khalqih. Ini adalah satu pemahaman karunia Allah kepada seluruh makhluknya. Bayanu ifdalillahi ta'ala, bayanu fadlillahi ta'ala bijak. Intinya kullum fi kitabim mubin. Fa ya'lamu mustaqarra bayanu kamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi. Kullum fi kitabim mubin, isbatu aqidatil qada'i wal qadari indahu ta'ala. Ini adalah cara memahami untuk membuat al-umur al-mustafadah, untuk menjadi contoh saja. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana kaitannya antara ayat yang ke-6 masuk ke ayat yang ke-7. Tadi kita perhatikan lagi poin-poin yang 3 tadi. Apa sekiranya kata kunci yang dapat kita pahami? Di sini ada وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Maka akan muncul pemahaman ini adalah takkid, penguat dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memperkenalkan dirinya sebagai zat yang memberikan rizki, sebagai zat yang maha mengetahui terhadap
keadaan seluruh makhluknya. Juga dia itu kenapa layak? Karena dia juga adalah yang menciptakan, bukan saja menciptakan manusia dan rezekinya, tetapi menciptakan alam raya yang besar ini, yang lebih besar dari manusia, ratusan ribu kali lipat. Nah, khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ini adalah memperkuat takkid, memperkuat bukti, dalil bahwa sangat layak Allah menjadi satu zat, menjadi dijadikan ma'bud, zat yang harus disembah pada seluruh makhluknya. Kita juga dapat melihat di kitab Al-Munir, tafsir Al-Munir. Jadi, lamma bayyana Allah Ta'ala fil ayat as-sabiqah annahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi ada kata kunci ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, karena di ayat 6 ada ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ardafahu bima yadullu ala kaunihi ta'ala aliman bi jami'il ma'lumati. Jadi bukti bahwa Allah Maha mengetahui, qadiran ala kulli syai'in, bahwa al-khaliqu war razzaqu wal alimu bi ahwalil bashar wal ba'isu lahum ba'dal maut fal ba'su waqi'un la mahalata. Jadi ini adalah konsistensi pembahasan dari awal surat, dan di awal surat juga wa da'watuhu ilal ibadatillah wa taubati ilaihi wal imani bil ba'thi. Dan di sini juga disinggung kembali karena rangkaian seluruh proses penciptaan manusia, memberikan rezeki, itu adalah satu akhirnya, yaitu al-ba'tsu ba'dal maut, ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ada akhirnya, ada ujungnya. Al-ba'tsu waqi'un la mahalata. Itu juga dijelaskan bagaimana kondisi orang kufar dalam menyikapi ikhbar tentang al-ba'tsu wal ma'ad. Kemudian di poin selanjutnya tentang wa huwa alladzi khalaqas samawati wa ba'da an asbata ta'ala bid dalil mutaqaddim kaunahu aliman bil ma'lumat asbata bi kaunihi khaliqan as-samawati wal arda kaunihi ta'ala qadiran ala kulli al-maqdurati atau kaunahu atau kaunihi asbata bi kaunihi ta'ala qadiran ala kulli al-maqdurati. Betul haqiqah kullu wahidin lah. Jadi ala kamali ilmillah wa ala kamali qudrati. Yadullu ala kamali ilmillahi wa ala kamali qudrati. Ini untuk gambaran wajhul munasabahnya di antara ayat ke-6 dan ayat ke-7 takkid. Salah lainnya adalah penguat. Kita juga bisa memasukkan sifat takkid ini dalam jawaban, karena ini seolah memperkuat dalil yang sebelumnya. Kemudian semoga ta'ala illa ta'ala khalqil ajib bi qawlihi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, merupakan tujuan dari penciptaan yang sangat luar biasa ini, yang kemana ujungnya illa liya'budun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Ini adalah isbatu aqidatul ba'tsi ba'dal maut. Itu bisa dipahaminya untuk bermustafadahnya. Dan terakhir ada ujung ayat 7. Buka dulu yang terakhir. Wa bima anna lil ibtila'i wal ikhtibari thamratun fala budda min husulil hasyri wan nashri. Ini adalah apa? Untuk menerangkan, memperkuat atau memperjelas bayan tujuan dari liyabluwakum itu apa. Nanti ada samar, ada tujuannya, ada nilainya. Dan setiap ujian pasti selesai ujian ada nilainya, apa yang dihasilkannya, baik atau buruk. Maka sebelum ada ketentuan baik atau buruk harus dikumpulkan terlebih dahulu. Fala budda min husulil hasyri wan nashri. Ada yaumul hasyr wan nashr, di mana hal ini untuk
menjadi pembeda, menjadi memisahkan, gitu kan? Tahsisul muhsini birrahmah, memisahkan golongan orang-orang yang berbuat baik, yang taat, yang menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, yang tunduk kepadanya, wassawabi birrahmati, dengan kasih sayang, dengan surga, sawabi dengan pahala, balasan yang baik. Wa tahsisul musyi, juga Allah memisahkan golongan orang-orang yang kufur tadi bil iqabi, dengan siksa. Makanya wala budda lil aqil min al-i'tiraf bil ma'ad wal qiyamah. Ini wal in qulta innakum mab'utsun, berarti di sini juga ada makna untuk tasbitu fuadin nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi untuk menyampaikan tentang aqidatul ba'si ba'dal maut ini kepada umat manusia, tapi apabila pada saat jawabannya mereka menolak, fala tadhhab alaihim hasarat, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa, untuk memperkuat wa kadzalika nusabbitu bihi fuadak. Ini adalah gambaran tentang munasabah, yang dimana pada saat kita memahami pola-pola dalam membuat munasabah ini dengan menyeluruh dan utuh, itu akan membantu kita memahami bagian-bagian pertanyaan yang lainnya, baik makna mufradat, baik itu asbabun nuzul, baik itu penafsirannya itu sendiri, tentang sakofahnya juga, dan tentang al-umur al-mustafadah. Mungkin nanti waktu tertentu akan kami bahas juga tentang cara-cara membuat takbir munasabah, cara-cara membuat takbir dalam al-umur al-mustafadah yang memiliki karakteristik tersendiri dalam ibrah atau membuat ibarahnya, membuat takbirnya. Mungkin itu saja yang ada yang saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf karena banyak kata-kata mungkin yang kurang jelas, kendala sound yang kurang baik. Mudah-mudahan ada lebih dibenahi kembali, dan untuk penjelasannya maaf kesana kemari. Apabila ada yang salah, kami terbuka untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.